Rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai 8,5 miliar rupiah menjadi sorotan banyak pihak, terutama masyarakat Kalimantan Timur. Masyarakat menilai anggaran itu sebaiknya dipakai untuk pembangunan infrastruktur, apalagi masih banyak jalan di wilayah Kalimantan Timur yang berlubang. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Kita ada di Sotek, Bongan, cuaca kurang bersahabat. Assalamualaikum, siap. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjat. Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai 8,5 miliar rupiah menjadi sorotan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Gubernur Kaltim Rudi Masud menjelaskan dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik pemerintah Provinsi Kaltim untuk operasional di daerah. Rudi menegaskan kendaraan dinas tersebut saat ini berada di Jakarta dan digunakan untuk agenda yang bersifat nasional maupun internasional. Selain itu, menurutnya posisi Kaltim sebagai lokasi ibu kota Nusantara membuat daerah tersebut kerap menerima kunjungan pejabat, investor hingga tamu mancanegara, sehingga membutuhkan fasilitas yang representatif. Ia juga menilai kepala daerah perlu menggunakan kendaraan yang layak untuk menjaga citra daerah. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Atas kebijakan Gubernur Kaltim tersebut, DPR RI menilai pembelian mobil dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur senilai 8,5 miliar rupiah tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang dibawa Presiden Prabowo Subianto. DPR menekankan bahwa kebutuhan kendaraan dinas itu semestinya dapat disiasati dengan skema lain yang lebih hemat, misalnya menyewa saat diperlukan. Walaupun dalam Permendagri memang tidak dijelaskan dalam bentuk nominal harga, tetapi kebijakan tersebut juga menunjukkan sikap yang tidak peka terhadap kondisi fiskal masyarakat saat ini. DPR kembali menegaskan alasan kebutuhan kendaraan untuk mendukung mobilitas di wilayah dengan infrastruktur terbatas tidak serta-merta harus dipenuhi dengan mobil berharga mahal. Selain DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi pun ikut buka suara. KPK mempersilahkan masyarakat melaporkan kalau ada indikasi pelanggaran. KPK mengamati pengadaan barang dan jasa memang bisa menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi. Sehingga KPK memperingatkan Pemprov Kaltim agar menjauhi pengkondisian pemenang lelang, penggelembungan harga, atau penurunan spesifikasi barang. KPK menekankan pentingnya tahapan perencanaan dalam penganggaran Pemprov Kaltim. Dengan begitu, uang rakyat dapat dihabiskan untuk kepentingan masyarakat. Dengan penguatan APBD. Nah, dalam konteks belanja daerah, tentu harus dilakukan perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan, dan juga yang terpenting adalah proses pengadanya, Pak Kristel. Jadi memang pengadaan barang dan jasa ini juga seringkali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Buntut dari polemik ini, Kementerian Dalam Negeri didesak untuk memanggil Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud. Dialog antara Mendagri dan Gubernur Kaltim diperlukan agar polemik tidak berlarut-larut dan kebijakan yang diambil tetap mengacu pada asas kepantasan serta fungsi. Tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai